Hai adik-adik, Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana adik kabar adik-adik di rumah? Loso percaya adik-adik selalu sehat dan sukacita selalu. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita memuji nama Tuhan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mulai doa untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau pimpin kami untuk beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, tolong kami untuk beribadah dengan baik. Kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menyembah Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, kami bisa beribadah. Kami juga mengampun atas dosa dan kesalahan kami, berjanji tidak mengulanginya kembali. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ya, hari ini Tuhan Yesus sudah terangkat naik ke surga. Nah,
Dia menyediakan tempat bagi kita semua dan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita menyanyikan sebuah pujian yang tentang iman, harapan, dan anugerah Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Dia telah mati, bangkit, dan hidup dan naik ke surga. Yuk, kita semua mau memuji nama Tuhan. Kita bergerak, bangkit diri, kita bergerak, kita memuji nama Tuhan. Ikutinlah saya. Who give the faith of the faith, faith, faith? Who give the grace of the grace? Who give the hope of the hope, hope, hope? Who give the love of the love? Who is that man? Jesus. I want to shake his hand, for he lived in me, and he died for you and me. Ooh. Deep, 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 Jesus. I want to shake his hand, for he lived in me, and he died for you and me. Ooh. Deep, 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 Adik-adik, jangan lupa kita memberikan persembahan. Adik-adik masih ingat amplop persembahan yang adik-adik sudah bikin pada 2 minggu lalu? Lausenina sudah beritahukan. Jika masih ada, adik-adik bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop itu, dan nanti dikumpulkan setelah nanti Abah Korani berakhir dan kita di gereja. Bawa amplop itu ke gereja, serahkan ke Lause untuk persembahan. Tetapi kalau adik-adik juga bisa untuk transfer ataupun dengan QR code yang tertera, nanti bisa minta bantuan kepada papa dan mama. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Ku Mau Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya.
semuanya. Lause harap semua dalam keadaan sehat. Hari ini Lause membawa seorang teman, seorang adik kecil, namanya Bella. Bisa adik-adik bilang halo kepada Bella? Bella juga bilang, halo adik-adik. Nah, adik-adik, biasanya setiap hari Papa dan Mama Bella harus pergi bekerja. Papa dan Mama Bella nggak bisa bawa Bella ikut ke kantor. Jadi Bella ditinggal di rumah. Setiap Papa Mamanya mau pergi, Papa Mama akan memeluk Bella. Kemudian mencium Bella. Kemudian Papa Mama berpesan pada Bella, Bella harus baik-baik di rumah ya. Papa Mama pergi bekerja dulu. Jika pekerjaan Papa Mama sudah selesai, Papa Mama akan pulang dan menemani Bella bermain bersama. Nah, adik-adik, Bella sedih sekali ditinggal oleh Papa Mama. Bella menunggu dari pagi, siang, sore, tunggu terus Papa Mama pulang. Tunggu. Tiba-tiba Bella dengar suara. Bella, ada yang panggil. Bella, Papa Mama sudah pulang. Wah, adik-adik, Bella senang sekali. Papa Mama sudah pulang ke rumah. Papa Mama menepati janjinya pada Bella. Bella sekarang bisa bermain bersama Papa Mama lagi. Nah, adik-adik tahu bahwa bukan cuma Papa Mama loh yang bisa berpesan dan berjanji pada kita. Tuhan Yesus juga. Janji Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab. Nih, janji dan pesan Tuhan Yesus pada kita ada di dalam Alkitab ini. Nah, hari ini Lause akan bercerita tentang pesan dan janji Tuhan Yesus buat kita semua. Tapi sebelum Lause mulai ceritanya, Lause mau ajak kita semua berdoa. Coba tunjukkan Lause tangannya. Siapa yang bisa kasih tahu Lause? Tangannya ada berapa sih? 2. Hebat. Coba kita hitung. Jarinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebat sekali. Sekarang 10 jarinya mau kita tempel. Kemudian kita mau geser sedikit. Lipat, tarik di depan dada. Sekarang kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memimpin kami semua. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid selama 40 hari. Iya, lama ya. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Dan juga Tuhan Yesus bercerita tentang kerajaan Allah kepada para murid-muridnya. Pada waktu Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berpesan. Tuhan Yesus melarang para murid untuk keluar dari Yerusalem. Tuhan Yesus meminta para murid untuk tetap menunggu Roh Kudus. Nah, suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka harus menunggu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Dan mereka harus menjadi saksi Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat, makin lama, makin tinggi. Sampai tubuh Tuhan Yesus tidak terlihat lagi. Sampai awan-awan menutupinya dan murid-murid tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Nah, waktu murid-murid Tuhan Yesus takjub melihat Tuhan Yesus naik ke surga, ada 2 malaikat Tuhan yang menegur mereka dan berkata bahwa
Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia ini. Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus akan kembali lagi ke dunia ini. Karena janji Tuhan itulah para murid merasa bersyukur, para murid merasa senang, dan para murid merasa bersukacita. Dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga untuk kita semua. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Hal ini memberikan kita sebuah harapan. Mungkin pada masa corona ini adik-adik dan papa mama khawatir. Tapi janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali memberikan kita harapan, memberikan kita kekuatan. Karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Selain itu, Tuhan Yesus juga berpesan bagi kita semua, yaitu kita harus menjadi saksi Tuhan. Tapi gimana ya caranya kita jadi saksi Tuhan? Adik-adik bisa kasih contoh buat Lause? Kira-kira apa aja sih contohnya menjadi saksi Tuhan? Pertama, kita harus berkata jujur. Tidak boleh berbohong. Kalau misalnya papa mama tanya, Bella udah selesai mandi? Tadi udah mandi belum? Kalau sudah mandi, jawab, sudah mama, sudah mandi. Tapi kalau belum mandi, nggak boleh jawab sudah mandi. Itu namanya berbohong. Tidak boleh berbohong. Kedua, kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi makanan, kita bisa berbagi mainan sama teman-teman kita. Di masa corona ini, ada banyak orang-orang yang kesusahan. Kita bisa berbagi kepada mereka. Kita juga bisa berdoa untuk mereka. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Sekarang kita mau menghafalkan kembali ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik sudah hafal? Ini sudah minggu keempat loh. Udah hafal belum? Kalau belum, nggak apa-apa. Jangan patah semangat. Kita hafalkan sekali lagi. Bersama-sama Lause ya. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, hebat! Murid-murid kelas kecil hebat sekali. Sudah hafal, sudah juga bisa gerakannya ya. Nanti adik-adik juga bisa menunjukkan ayat hafalan ini kepada papa mama adik-adik. Nah, sekarang Lause akan menutup cerita sekolah minggu kita ini dalam doa. Bersama-sama kita berdoa. Boleh tunjukkan Lause jari kelingkingnya? Nah, kita mau nyanyi satu lagu ini. King kong, ini jari kelingking, manis, manis, ini jari manis, teng tong, ini jari tengah, tuk, 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 jari telunjuk, bibu, bibu, ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh, senanglah hatiku, senanglah jari tanganku dapat berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus naik ke surga untuk kami semua. Tolong kami menjadi saksi Tuhan
sambil menunggu janji Tuhan. Pimpin kami Tuhan dan tolong kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan kreativitas. Kreativitasnya akan dipimpin oleh Las Rudi ya. Sampai jumpa. Hai adik-adik, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan mengerjakan kreativitas. Kita akan membuat kreativitas seperti yang Loso tunjukkan ini, tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, bagus ya adik-adik. Nah, bisa ditarik dan bisa turun. Ya. Untuk membuat ini, adik-adik perlu untuk mendownload dan print di kertas yang agak tebal. Untuk ini Loso pakai kertas Concord. Adik-adik kalau tidak ada bisa pakai kertas yang Manila atau kertas yang penting agak tebal. Ya. Link download bisa lihat ada di bawah. Setelah itu, setelah print, adik-adik akan mendapatkan 2 buah gambar seperti ini. Langkah awal adalah menyiapkan terlebih dahulu, yaitu pensil warna. Adik-adik bisa mewarnai terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru adik-adik siapkan benang. Benang ini kalau tidak ada warna kuning bisa pakai warna yang lain. Kalau tidak ada bisa pakai sesuatu yang bisa ditarik sehingga dapat bentuk seperti begini. Ini tinggal setelah diwarnai, ditempel dan diikat benangnya di belai benang. Nah, jika adik-adik kurang jelas atau apa, bisa nanti menghubungin ke Loso masing-masing. Nanti kita akan membantunya. Dan jangan lupa, setelah adik-adik selesai mengerjakannya, adik-adik bisa foto dan upload atau kirim ke Loso masing-masing sebelum jam 5. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.